Oke, balik lagi bersama saya Rapcio Tarigan dan kali ini ada tamu spesial yaitu Pendeta Agus Indro Sasmito, Pendeta GPIB yang saat ini melayani di Pasingguran. Benar kan, Pak? Benar. Selamat. Bagaimana kabar Pak? Horas. Bagaimana kabar Pak? Kabar baik. Kabar baik. Gimana kabar? Aku baik juga. Kabar baik juga ini. Pelayanan bagaimana? Lancarkah dalam masa pandemi? Puji Tuhan lancar. Kita masih luring ya. Karena termasuk masih diizinkan oleh pemerintah untuk melaksanakan secara luring. Oke. Tapi dibatasi atau slotnya seperti biasa? Kita dibatasi atau tidak dibatasi juga seperti itu orangnya. Ini ngerti. Oke, Pak Pendeta melihat realitas pandemi kayak gini, Pak Pendeta pernah ngebayangin nggak sih 2 tahun pandemi kayak gini? Atau expect nggak sih kayak, bisa sih sampai 2 tahun gitu? Kan Pak Pendeta sebagai pelayan Tuhan gitu kan kayak, kok bisa sih Tuhan gitu? Ada nggak rasa mengeluh juga seperti itu? Ya memang kalau dipikir nggak nyangka ya sampai ada sebuah pandemi yang luar biasa dampaknya begitu ya. Tidak hanya dari sisi kesehatan tapi semua berdampak seluruh segi kehidupan begitu kan. Nah kalau ditanya sempat bertanya atau tidak sama Tuhan memang ya menjadi sebuah pertanyaan juga gitu loh. Artinya kenapa ini terjadi kan begitu. Apa sih maksudnya atau mungkin kita bilang kok Tuhan membiarkan tanda petik membiarkan lah ya kenapa ini terjadi gitu aja sih. Itu yang jadi pertanyaan. Tapi sejauh ini ya masih dijalani saja sih. Enjoy tidak Pak melayani dalam kondisi pandemi seperti ini? Mau kemana-mana susah, mau kunjungan ke rumah jemaat, takutnya juga jemaat punya pemikiran yang takut COVID seperti itu. Kalau di Pasingguran kan sebenarnya masih tanda petik masih aman ya. Jadi prosesnya memang tidak terlalu sulit. Hanya ada penyesuaian apalagi terkait dengan surat dari majelis Sinode pada awal-awal begitu ya. Memang itu ada sedikit penyesuaian yang kita sendiri juga berpikir gimana caranya. Namun kita bersyukur di Mopel Sumut Aceh itu juga punya kebersamaan begitu sehingga kita membuat berbagai bentuk pelayanan yang berbeda dari yang biasa. Di tahun 2020 mulai bulan April, Mei, Juni itu sampai Natal kemarin begitu ya. Kita masih konsepnya memang tidak di tempat begitu ya, tapi baru 2021 inilah kita mencoba untuk ditempatkan kondisi. Tapi artinya memang ada sesuatu yang awalnya tidak bisa kita duga dan kita pada saat itu bertanya mau ngapain, itu artinya ada kaget kan begitu. Bagaimana caranya? Tetapi dengan seiring berjalannya waktu kita ternyata manusia bisa menyesuaikan kok dengan kondisi. Gitu. Ternyata manusia bisa menyesuaikan ya. Ini menarik. Walaupun agak prosesnya agak lama seperti itu untuk ya bisa dibilang agak lama begitu ya. Akhirnya bisalah kita menyesuaikan hal-hal seperti itu. Anggota jemaat ada yang siap nggak sih Pak dengan kondisi kok kita ibadah online biasa kita ketemu tatap muka gitu, ada yang siap nggak sih atau ada yang sempat juga ada nggak nyaman ibadah online seperti itu? Karena kalau di kita ini kan nggak bisa online ya sebenarnya. Jadi pola pelayanan secara Mupel kita ada kegiatan Facebook Mupel begitu ya. Tapi secara jemaat kita memang tidak bisa karena kondisi lokal gitu ya. Ya tahu sendiri mayoritas masih orang tua begitu ya. Kemudian keterbatasan sarana dan prasarana sehingga ketika proses ibadah di rumah-rumah kami memang tidak menggunakan media sosial atau alat-alat komunikasi yang lain. Jadi kami masih manual. Dalam arti
ibadah tetap di rumah-rumah, tapi kita mengirimkan tata ibadah, bahan renungan itu ke rumah-rumah. Oke. Tapi Jadi kan yang itu justru lebih rumit, Pak. Ngirim ke rumah-rumah kan bahan renungan ataupun tata ibadah ya, jauh lebih rumit. ya memang kalau dari sisi apa namanya kegiatan pasti makin lebih banyak karena kita harus persiapkan tata ibadahnya, begitu ya, kita siapkan renungannya, kemudian nanti selesai ibadah kita mencoba lagi mengkoleknya lah istilahnya kan begitu. Itu juga memang perlu hal yang ekstra begitu. Tapi sejauh yang kemarin dilakukan ya puji Tuhan sih aman. Memang terutama yang lansia lah ya, mereka merasakan ketika ibadah itu di rumah, apalagi ibadah hari Minggu begitu ya, itu mereka rasakan kok kayaknya ada yang kurang. Betul. Begitu dan mereka bertanya sampai kapan nih Pak Pendeta? Ya kita jawab juga nggak tahu. Tapi yang penting kita bilang kita sehat lah begitu. Puji Tuhan sampai sekarang. Cuma di Mitra Pasiburan Nauli ya jauh masih sehat-sehat lah, itu saja. Biasanya orang Batak tuh kalau hari Minggu ya pengen dengar khotbah pendeta, Pak Pendeta. Jadi kayak ibadah Minggu nggak di gereja tuh nggak dengar khotbah pendeta tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Nah, itu juga yang menjadi luapan hati dari jemaat begitu ya. Kalau kita tidak dengar itu agak kurang pas begitu. Nah, lebih sulitnya lagi adalah ketika soal sakramen. Oh iya, oke. Kenapa tuh? Nah, itu pergumulan waktu kita terutama awal-awal itu kan masih ada perjamuan kudus lah ya. Iya, waktu Maret bagaimana melaksanakan perjamuan kudus di masa pandemi di rumah-rumah. Karena persoalan secara teologisnya di dalam teologi kita GPIB kan yang pelayan sakramen itu kan pendeta. Betul. Tidak boleh orang yang majelis pun tidak boleh kalau ibadah hari Minggu, gitu kan. Nah, namun bersyukur majelis studi mengeluarkan petunjuk pelaksana teknis bahkan sampai ke teknisnya bagaimana cara melaksanakan perjamuan kudus itu. Jadi artinya kita mengirimkan khotbah gitu ya, kemudian mengirimkan panduan dalam proses sakramen. Jadi kami membuat semacam video begitu ya, video yang diisinya itu adalah proses sakramen. Jadi ketika konsekrasi kitalah yang memimpin di video itu begitu ya. Lalu umat atau jemaat di rumah itu ya kemudian yang memang sudah dipersiapkan apakah teh atau minuman yang ada di mereka, makanan yang ada di mereka. Karena kan kalau kita kalkulis masih gampang ya dalam arti simbol yang masih bisa kita pahami begitu tidak. Kemudian ketika di video itu saya menyampaikan makanlah, minumlah, inilah itu juga mereka bisa mengikuti. Hanya memang itu tadi tidak bisa kita lakukan online. Jadi saya rekam ke alat perangkat begitu ya. Kemudian saya sharekan ke rumah-rumah. Lewat Bluetooth lah begitu ya kita sampaikan karena ke handphone mereka karena keterbatasan mereka juga tidak punya paket kan ya situasi. Jadi tidak semua orang punya media sosial untuk dipakai. Jadi ya memang ada sisi kita dituntut untuk kreativitas lah. Betul. Dalam masa pandemi dengan situasi yang kalau di kota besar kita bisa berpikir oke, kita bikin Zoom aman begitu ya. Kita bikin perlengkapan ibadah aman. Ya kalau di tempat kita rekaman ya handphone. Mimbar begitu kan waktu awal-awal enggak ada namanya yang bantu. Jadi turun mimbar, naik lagi. Turun kan, pasang videonya. Baru naik lagi ke atas mimbar, seteng lagi, turun lagi. Selesai itu kita coba editing satu persatu begitu ya. Jadi memang ekstra lah begitu. Tapi kemudian dalam perkembangan selanjutnya baru karena awal pemuda juga masih belum belum ikut terlibat begitu. Tapi kemudian baru ada keterlibatan anak-anak pemuda kita begitu. Jadi akhirnya ya. Menjalani itu happy nggak sih Pak? Kayaknya berat banget jadi pendeta di desa tuh kayaknya. Tergantung ya kalau. Karena kan kekurangan, maksudnya bukan dalam arti mengucilkan tidak, tapi dari segi fasilitas ataupun dari segi apapun itu jauh berbeda dengan di kota. Makanya justru sebenarnya yang belum siap adalah gereja-gereja di desa mungkin yang disuruh online. Gereja-gereja kota mah gampang udah online aja, tapi kan di desa kan nggak bisa seperti itu. Itu happy nggak sih Pak? Nyaman nggak sih?
Ya, awal-awalnya memang mungkin kita dipikir keras ya, dituntut pikir keras. Artinya begini, ini kayak mana caranya kita dituntut untuk melakukan ibadah online, sementara tanda petik fasilitas tidak ada, sumber daya manusia tidak ada. Jadi akhirnya kita lah yang mencoba untuk mengemasnya sendiri. Ya tanda petik apa adanya sebenarnya, dengan apa yang terbatas gitu. Jadi di satu sisi kondisi lansia, banyakkan mayoritas kita, kemudian adalah petani begitu ya, kemudian mereka juga Coco sudah pahami sendiri situasi kehidupan sosial masyarakatnya seperti apa, sehingga memang dituntut kreatif. Tapi kalau ditanya menikmati atau tidak, ya saya sendiri sih jujur menikmati karena ya? justru ditantang kita untuk melihat peluang-peluang apa sih yang bisa dikerjakan dengan keterbatasan itu. Oh, ini menarik. Saya begitu. Ini menarik. Jadi memang ya itu tadi. Kalau saya tidak menikmati, mungkin saya sudah minta pindah kan begitu. Benar. Dan mungkin saya tambah kurus begitu ya, betul. Tapi ya enjoy aja kok begitu. Ya, itu yang menikmatinya begitu. Oke, wow, ini menarik sih, karena ini persiapan juga buat orang-orang yang mungkin nanti terjun ke jemaat desa seperti itu kan, Pak, atau mungkin saya akan kembali ke gereja seperti itu. Sampai hari ini pendaftaran pendeta belum dibuka. Kenapa ini sih? Ya, masih dalam tahap ini kan Oktober atau awal September ini kan baru memang untuk peneguhan yang periode ini ya begitu. Kemudian kita sudah diapakan dengan fokuskan ke proses pemilihan atau persidangan sinode begitu. Jadi mungkin ya mudah-mudahan lah segera dibuka oleh paling tahun depan lah ya. Ya mudah-mudahan lah secepatnya kan begitu. Karena itu sudah bukan kewenangan saya gitu. Saya tidak tahu memang jadwalnya. Itu ya. Pak, udah berapa tahun Bapak jadi pendeta, Pak? 10 tahun ada? Kalau belum. Saya diteguhkan 2014. Oke. 22 Desember 2014. Jadi masih sekitar ya 7 tahun. 7 tahun ya. Oke. Berarti selama 7 tahun ini merasa happy kan? Diceburkan di jemaat desa dulu? Happy, kalau saya memang asalnya orang desa, jadi nikmati saja. Nikmatin aja ya? Oke. Kalau orang desa, kita sih menikmati desa gitu, karena lebih bisa kita lakukan banyak kreativitas. Intinya sih di situ. Oke, wow. Ya di kota juga bisa, di kota juga bisa banyak kreativitas kan. Jadi di desa ya dengan segala tanda petik kreativitas kita dengan keterbatasan itu tadi. Betul. Oke, wow ini seru sih. Tapi Pak Pendeta selama 7 tahun ini pernah tidak sih maksudnya merasa kayaknya saya salah ngambil pendeta gitu, pernah pengen balik atau menyesal nggak sih untuk jadi pendeta dengan pengalaman yang mungkin berat seperti itu sebagai pendeta di desa seperti itu? Justru semakin ke sini tanda petik nggak ada ya kata penyesalan itu. Semakin ke sini ya. Karena sudah diniatin dari awal, apapun resikonya, apapun konsekuensinya, ya sudah harus siap. Apalagi kan memang kita tahu kalau kita di GPIB kan nggak mungkin tiba-tiba diteguhkan langsung di kota besar kan gitu. Tapi kecuali kalau dekat sama orang sinode mungkin bisa. Enggak juga. Itu tetap apa namanya? Ngikutin prosesnya. Semua sama. Enggak ada yang dibedakan. Oke. Pak, ini menarik bahas soal tadi Bapak sampaikan. Tapi gini Pak, pertanyaan saya lebih mendalam karena Bapak seorang pendeta. Mungkin saya pengen ajak pergumulan teologis ketika pandemi ini. Bisa kita ngasih bersyukur gitu Pak dalam kondisi pandemi seperti ini. Kayaknya orang udah ancur-ancuran secara ekonomi, secara mental health juga. Kira-kira kita dipaksa bersyukur itu bisa nggak sih? Atau udah diminta untuk bersyukur bisa nggak sih Pak? Ini pertanyaannya agak berat. Iya, kalau ditanya memang tidak semua orang bisa kita samakan begitu ya, artinya cara pandangnya. Begitu. Apakah cara pandangnya itu bahkan bukan cuma soal pandemi lah ya, kita berpikir soal hal kecil saja, dan bagaimana cara kita memandang hidup ini, bagaimana kita melihat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu yang akan membuat orang semakin bersyukur atau tidak. Kalau saya lihatnya ke sana. Nah, di masa-masa pandemi ini memang secara ekonomi pasti berdampak luar biasa.
begitu ya. Nah, kami di desa sebenarnya secara langsung tidak terdampak. Orang di desa, ibaratnya apa? Orang masih bisa makan karena mereka masih punya stok beras kan. Kemudian ibaratnya sayuran masih ada ditanam sendiri begitu ya. Jadi kemudian memang kalau lauk dan sebagainya memang terbatas karena kondisi juga sudah dari awal tanda petik seperti itu. Tapi apa namanya, sejauh ini yang dirasakan di jemaat memang tidak terlalu terdampak sama sekali. Hanya dari sisi ketika hasil panen di jemaat itu yang kemudian mengalami karena permintaan yang sedikit, contoh lah misalnya harga kopi lah ya, karena kopi ini kan terdampaknya dari mana, harusnya ekspornya kemana, ke tempat-tempat yang memang banyak para peminum kopi itu kan di wisatawan dan daerah-daerah wisata. Ketika itu ditutup, maka permintaan kopi dari pengusaha pun juga berkurang kan. Nah, disitulah yang kemudian agak berdampaknya. Tapi kalau dari sisi kebutuhan hidup secara pokok itu masih terpenuhi. Nah, di situ yang kita sampaikan juga kepada jemaat. Gitu. Artinya kalau secara pribadi kita merasakan memang tidak terlalu terdampak kita di desa. Saya katakan begitu ya, tidak terdampak. Sehingga meskipun pandemi ini ada, begitu saya ada ya, kita masih bersyukur. Kita masih bisa makan. Minimal itu kita masih bisa makan. Di desa masih bisa makan. Beras masih ada lah begitu ya. Sayur masih banyak lah begitu. Bisa ditanam sendiri, bisa kita ambil sendiri kan begitu. Bahkan misalnya kayak sayur labu, sayur itu masih bisa dinikmati begitu loh. Dan itu yang saya pikir terus saya tekankan, sampaikan kepada jemaat juga. Kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang di kota ketika mereka katakanlah yang punya pekerjaan harian lah. Karena adanya PPKM, kemudian adanya pembatasan, tentu akan berpikir bagaimana caranya mereka bisa hidup. Atau melanjut atau menyambung hidup itu. 1 hari nggak ada, 2 hari mungkin masih bisa, 3 hari, tapi setelah itu kan seperti itu ya. Tapi itu yang saya sampaikan, kita patut bersyukurnya di desa masih ada itu. Nah, itu sih kalau kita diajak untuk bersyukur. Dan kemudian kami di Mupol Sumut Aceh ini kebetulan kita punya program kegiatan begitu ya, tidak hanya dari aspek apa namanya rohani yang dibangun dalam masa pandemi ini, tetapi kita juga masuk dalam aspek ekonomi. Nah, makanya kalau pernah mendengar konsep diakonia reformatif, kita mencoba mengembangkan itu di Mupol Sumut Aceh. Salah satunya adalah memang di Mitra Persingguran yang sedang digalakkan. Nah, nanti malam ada kita webinar marketplace online. Jadi ada rencana kita ada marketplace untuk bagaimana membangun komunitas berbasis jemaat, ekonominya jemaat supaya putar di tengah pandemi COVID itu. Pak, seberapa penting sebenarnya gereja peduli terhadap ekonomi jemaat, Pak? Karena nampaknya antara ekonomi dengan gereja itu adalah hal yang selalu dipisahkan. Kalau ekonomi bicara soal duniawi, lalu gereja bicara soal dunia rohani seperti itu. Gimana kemudian mitra Mupol Sumut Aceh ini punya concern terhadap ekonomi jemaat seperti itu? Ya, dari hasil beberapa tanda petik diskusi begitu ya, pertemuan kami sebelum melaksanakan itu kan kita bertanya apa yang menjadi kendala ketika orang itu tidak mau ke gereja. Ternyata bukan hanya sekedar malas. Bukan hanya sekedar malas, tetapi ketika mereka tidak ada uang persembahan untuk diberikan persembahan. Wow, ini menarik. Jadi saya apalagi kalau kita misalnya di masyarakat sana kan, kalau kita tidak memberikan persembahan datang ke gereja kan malu. Kalau kita secara teologis bisa mengatakan Tuhan nggak minta persembahan. Tuhan nggak minta uangnya Bapak Ibu Saudara untuk ke gereja gitu kan. Tetapi kita nggak bisa paksakan pemahaman mereka. Kalau saya ke gereja berarti harus saya persembahkan. Nah, pertanyaannya bagaimana saya memberikan persembahan sementara untuk makan tidak ada? Gitu ya. Jadi kan mau tidak mau gereja bersinggungan secara langsung dengan ekonomi. Gereja secara langsung atau tidak langsung akan berhadapan untuk bagaimana caranya bisa membantu secara ekonomi. Ya kalau kita berpikir nggak usah pikir persembahan lah begitu, yang penting Bapak hadir sudah senang begitu ya. Tapi soal perasaan, soal pemahaman ya kita juga nggak bisa batasi. Betul. Dan kita nggak bisa paksakan ya Pak, pemahaman jemaat dengan konsep yang
Iya, tidak bisa. Jadi ya akhirnya mereka, Pak, saya nggak ke gereja karena malu, nggak bisa berikan persembahan. Kalau begitu, lalu bagaimana kita? Apakah kita, ya sudah Pak, berdoa saja Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak Kebanyakan kan pendeta begitu, berdoa saja Pak gitu. Begitu. Nah, ternyata kita mempersempit aja melihat situasi itu, lalu kita mencoba terjun ke lapangan, apa sih yang menjadi kendala begitu ya. Jadi kalau khusus di Mitra Persimpulan Mauli sendiri kan kita tahu kondisinya adalah 100% petani. Nah, apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan petani itu ternyata kalau saya lihat cuma dua hal sebenarnya. Yang pertama itu bicara soal permodalan. Ya, permodalan. Jadi bagaimana mereka mau tanam, apakah itu tanaman lama, atau panjang, atau ikan, begitu cabai, tomat sebagainya, itu kan butuh modal. Nah, mereka tidak punya modal. Lalu mau apa yang ditanam? Nah, salah satu alternatifnya biasanya mereka cari pemodal. Ya. Untuk mendapatkan modal. Nah, persoalannya adalah apakah pemodal berpihak kepada petani? Tentu tidak. Mereka mencari keuntungan sendiri. Nah, bagaimana caranya? Bisa menggunakan harga bunga yang tinggi. Kan begitu? Ada bisa dengan cara, nanti tidak apa-apa, hasil panennya ditampung. Tetapi hasil panennya, apakah akan diberikan harga baik? Belum tentu juga. Kan begitu. Nah, akhirnya kita mencoba mengembangkan konsep gimana kita, selain yang pertama modalnya, yang kedua adalah hasil panen itu. Ada banyak hasil panen, tetapi pertanyaannya laku atau tidak. Iya, betul. Harga ini mau dibawa kemana? Barang ini mau dibawa kemana? Akhirnya apa yang terjadi? Biarkan digusuk. Kita tahu modal awal saja sudah berat, kemudian yang diharapkan itu adalah hasil panennya. Hasil panennya nggak laku. Lalu apa yang terjadi? Lalu apa yang terjadi kira-kira? Makin rugi, makin rugi dong. Makin berat. Sementara modal sudah pinjam. Dan nggak bisa balikin modalnya. Nggak bisa balikin lagi. Dan akhirnya akan bertumpuk. Wow. Belum kondisi keluarga besar yang satu keluarga misalnya lebih dari 5 orang, 4 orang. Kebutuhan satu hari berapa? Bisa dihitung. Belum lagi kebutuhan untuk sekolah. Jadi memang petani dibilang, kalau Soekarno bilang penjaga tatanan negara Indonesia, tapi kadang-kadang tidak berpihak. Iya. Bagaimana mau menjaga, sementara penjaganya tidak diberdayakan, dan dimakmurkan. Wow. Itulah akhirnya. Pak, mendengar ini kayaknya jadi pendeta tuh bukan hanya sekedar khotbah ya, harus tahu kajian ekonomi ya. Iya nggak sih? Nah, ada satu yang menarik kutipan dari Pendeta Rusmalia Barus begitu ya. Waktu kemarin kami melakukan seminar begitu dengan Majelis Sinode dalam sosialisasi, beliau mengatakan gereja GPKP itu punya konsep tanda petik mimbar harus turun di lapangan. Iya. Artinya kita tidak bisa hanya berkhotbah di atas mimbar, tetapi bagaimana mimbar itu ada di tengah-tengah masyarakat. Ketika masyarakat atau jemaat sedang menghadapi kesulitan dan tidak ada harapan, disitulah kehadiran gereja harusnya seperti itu, Pak. Bukan cuma didoain kan, percaya saja Tuhan memberikan. Berdoa betul kan begitu kan, doakan apa yang akan dilakukan kan begitu, dan lakukan apa yang didoakan. Lah kalau gereja hanya mengajarkan doakan saja apa yang dilakukan tapi nggak dilakukan bagaimana? Betul. Wow, ini menarik ya. Karena mungkin gini Pak, selama kuliah teologi mungkin pemahaman soal ekonomi jemaat, soal misalnya ekonomi kreatif itu tidak diajarkan di kampus seperti itu. Dan ketika masuk jemaat kita agak bingung, ini gimana ini caranya gitu. Bapak sempat kaget nggak sih ketika kemudian harus berhadapan dengan ekonomi jemaat seperti itu, memikirkan lagi soal kajian ekonomi misalnya? Karena memang kan kita setiap masuk setelah di kampus itu kan kita punya bidang minat masing-masing ya. Ada yang memang di doktrinnya, ada memang di alkitabiahnya, ada yang memang di bidang macam-macam lah begitu sesuai dengan minatnya. Memang dari pertama, artinya ketika saya sudah masuk di Fakultas Teologi, saya memang lebih suka ke teologi sosial sebenarnya. Jadi ketika itu kami pernah ikut ke kegiatan teologi sosial itu ke Wonosari ya, di daerah
Gunung Kidul, yang memang juga berjumpa dengan petani, situasi mereka yang tanaman ubi, gaplek begitu, kacang tanah itu memang situasinya seperti itu. Lalu kita ke teologi sosial, ke tempat pembuangan sampah akhir begitu ya. Kemudian kita mencoba mengambil ikut komunitas-komunitas di Kalicode, ikut komunitas di beberapa komunitas-komunitas yang ada di Jogja. Jadi memang tergantung concernnya lah ya. Dan kalau saya artinya memang suka dengan hal-hal seperti itu dan mengatakan juga ya kita nggak bisa memang hanya sekedar mimbar itu di atas begitu, tapi juga tetap harus masyarakat. Oke, wow. Selain ekonomi kreatif, Mupel Sumut Aceh fokus di mana lagi Pak untuk kegiatan atau untuk pengembangan jemaat? Kita di dalam tahap masa pandemi ini memang lebih fokus ke pengembangan pelkesnya lah ya, artinya pelayanan kesaksian kita tidak hanya dari sisi pelayanan rutin yang ada di Facebook kita Mupel Sumut Aceh, tetapi kita memang masih fokus untuk pengembangan ekonomi jemaat. Jadi mulai dari tadi misalnya kan kita mengatakan mengambil produk-produk ataupun potensi-potensi yang ada di jemaat, kemudian dari 14 jemaat ini mana saja yang memang punya produk, itu dihimpunlah kemudian di bawah dikelola oleh tim PIG Mupel, begitu ya, tim PIG Mupel yang mengelolanya begitu. Kemudian kita sedang mengembangkan kalau kita bilang di Mitra Pasinggur sebutnya Mitra Tani. Mitra Tani ini sebuah program yang pertama adalah untuk pengadaan pupuk. Pengadaan pupuk, ya pupuk buat jemaat karena harga pupuk kan juga terkendala tinggi. Nah, bagaimana gereja bisa memberikan pupuk? Gitu. Kemarin kita sudah melakukan 2 kali putaran pupuk itu sudah hampir lebih dari 6 ton begitu ya. Pupuk kandang itu yang kemudian diserap oleh warga jemaat kita di bawah harga pasar. Nah, lalu yang kedua kita sedang mengembangkan untuk program kita memberikan modal tanda petik usaha apa ya, misalnya tanam tomat dan cabai begitu ya, mulai dari bibitnya, pupuknya, obatnya, tanda petik kita pinjamkan mereka untuk dimodalin, lalu hasilnya ditampung semua kita dengan harga jual di atas harga pasar. Lalu kita distribusikan ke Medan. Wow, ini menarik Pak. Seru banget dengar pengalaman Bapak menjadi seorang pendeta yang concern ke ekonomi kreatif jemaat seperti itu. Apalagi bicara soal misalnya tadi harga pupuk yang jadi mainan tengkulak kayaknya Pak, sehingga susah untuk dapat pupuk yang bagus kayak gitu. Iya. Kualitasnya kemudian dari apa ya, aksesnya kan terbatas. Jadi artinya kalau mau tidak mau jemaat lagi berutang untuk pupuk. Betul. Nah, sekarang gereja bisa nggak menghutangi jemaatnya? Ini sedang kita jalankan. Jadi satu keluarga misalnya ngambil 100 karung, berapa karung silahkan, nanti nyicilnya ke gereja. Nyicilnya ke gereja. Kalau seandainya jemaatnya pindah? Kalau seandainya jemaatnya pindah dan masih ada cicilan? Kita bisa lihat lah jemaat itu pindah atau enggak kan begitu. Tapi rata-rata karena mayoritas penduduk di situ tidak akan mungkin pindah kan begitu. Siapa tahu gitu ya kan Pak? Enggak ada yang pindah. Tapi artinya kita bisa memastikan lebih dahulu siapa yang ini kan begitu. Kedepannya mudah-mudahan doakan kita mau buat semacam koperasi lah. Koperasi simpan pinjam seperti itu ya? Koperasi ya, bukan hanya simpan pinjam, koperasi pengadaan pupuk, kemudian bibit, kemudian obat-obatan, lalu juga menjadi tempat untuk menampung hasil. Hasil semak. Ini menarik. Selain itu apalagi Pak? Kayaknya kemarin saya lihat postingan Pak ini deh, Pak Alexander Lonto soal bantuan hukum tuh, lembaga bantuan hukum itu maksudnya gimana? Itu khusus GPIB Immanuel Medan doang kah atau Sumut Aceh? Kalau secara sinodal kita punya Yayasan Hukum Apolos namanya. Jadi memang ini salah satu unit misioner yang dimiliki oleh GPIB dalam bidang hukum, di mana di situ tergabunglah orang-orang yang punya keahlian dalam bidang hukum, begitu ya. Nah, kemudian dibukalah cabangnya itu di Sumatera Utara Aceh.
begitu. Jadi beberapa jemaat yang memang bekerja di lawyer, jaksa, kemudian pengacara, notaris, itu bergabunglah atau kita minta untuk mengambil bagian dalam pelayanan warga jemaat GPIB. Jadi tujuan utamanya memang memberikan semacam bantuan hukum atau konsultasi hukum atau hal-hal yang terkait dengan hukum untuk warga jemaat, begitu ya. Yang kemudian dibantu untuk aksesnya seperti apa dan sebagainya. Memang sejauh ini masih tahap untuk di jemaat, tapi tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya kalau ada keluarga jemaat yang akan meminta bantuan. Nah, kami di Parsingguran sempat satu kali kita melakukan konsultasi terkait untuk proses pengadaan sertifikat lah ya. Sertifikat. Jadi kita kan kita tidak tahu dasar hukumnya, begitu ya, sertifikatnya yang tidak ada, lalu bagaimana menjadi ada. Kita mencoba melakukan penelusuran dan puji Tuhan semuanya lancar, dan GPIB di Parsingguran sekarang sudah punya sertifikat tanah sendiri, dan di Dolok Sanggul sudah punya sertifikat atas nama GPIB juga. Wow. Dan itu Bapak yang melakukan sendiri atau dibantu jemaat? Ya, kita bersama-sama. Sama-sama. Masih jemaat semua. Kan lagi-lagi pendeta tuh harus punya pemahaman soal hukum juga, soal ekonomi jemaat juga. Jadi bukan hanya khotbah kayaknya ya. Ya. Jadi maksudnya kan begini, kita sadar porsi kita di mana. Kita mencoba melakukan sebuah analisa ya dengan teman-teman pendeta begitu ya, dalam konsep namanya meritokrasi dalam kepemimpinan gereja. Itu sebenarnya dibutuhkan tiga hal. Yang pertama tentang kemampuan, baik dalam arti wawasan dulu ya, soal konsep wawasan tentang bagaimana kontekstual, kemudian ekumenis, kemudian kebangsaan dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah kemampuan untuk menjadi fasilitator, kemudian menjadi katalisator gitu ya, inisiator. Nah, disitulah perannya. Jadi ketika kita memahami perannya, kita nggak punya memang dasar hukum. Kita memang bukan ahli ekonomi, tapi kita punya jemaat yang bergerak di bidang itu. Jadi tugas kita tidak menjadi ekonom, tidak menjadi ahli hukum, tetapi merangkul ini, kita yang menjadi fasilitator. Kalau kita mau belajar hukum nggak akan mungkin. Nggak akan sempat juga. Nggak akan sempat. Jadi kita hanya mencari informasi tentang hal yang umumnya. Proses eksekusinya adalah bagaimana merangkul orang-orang yang bergerak. Yang misalnya soal urusan tanah, orang yang bekerja di BPN misalnya, warga jemaat kita, itulah yang kita minta informasikan bagaimana caranya, kan begitu. Pasti kan diarahkan apa yang menjadi kebutuhan. Kalau sudah di luar itu ya sudah bagian bukan bagian kita menjadi fasilitator. Soal hal ekonomi juga begitu. Kita bukan orang pasar, kita tahu kayak mana mekanisme pasar, bagaimana tentang itu, tapi kita belajar juga tentang informasi-informasi umum. Ya kita minta orang-orang yang berkompeten dalam bidang itu. Oke, ini kuncinya berarti merangkul jemaat ya, bukan menjauhi jemaat ya. Jadi kita menjadi fasilitator. Fasilitator, katalisator, dan inisiator. Benar. Kompeten di situ. Harus dirangkul jemaat. Jangan diomongin. Nggak bisa. Kita konsepnya kolegial. Kolegial konsepnya. Basisnya adalah warga jemaat. Jangan diomongin gitu ya kan? Jangan diomongin. Karena kalau ada kegiatan kita fokuskan semua, tidak akan ada omongan-omongan itu yang akan mengganggu pikiran kita. Fokus ke pelayanan dan misi. Kalau kita nggak ada kegiatan ya pasti ngomongin cuma ke pekerjaannya. Betul. Itu jarang ke gereja tuh, kebanyakan sibuk ya. Oke. Pak Pendeta terakhir mungkin Pak Pendeta mungkin punya harapan gitu buat orang-orang yang ingin jadi pendeta, misalnya mendengarkan podcast ini, kemudian ternyata jadi pendeta tuh bukan hanya sekedar khotbah, tapi jadi katalisator, jadi inisiator dan lain sebagainya. Mungkin Pak Pendeta punya sedikit pesan dan harapan seperti itu. Iya. Bagi teman-teman yang mungkin masih bergumul tentang pendeta begitu, atau yang mungkin punya harapan atau cita-cita menjadi pendeta, memang yang pertama harus tetap digumuli dengan sungguh. Saya memang mau menjadi pendeta atau tidak. Yang kedua, kita harus punya konsep dalam arti pendeta itu yang harusnya seperti apa sih, begitu ya.
kalau kita terapkan itu nanti dalam konteks sistem yang ada dan sebagainya, kita bisa masuk atau tidak. Karena misalnya kan kita punya tantangan ideal nih pendeta, masuk di jemaat kah atau dalam sebuah organisasi kecil atau besar, ternyata nggak sesuai ekspektasi nih. Betul. Nah, itu mau penyesuaian enggak, adaptif enggak dalam soal itu. Artinya bukan dalam arti membantah atau menafikan konsep kita, tapi karena proses menjadi pendeta kan enggak langsung jadi lah ya. Saya sih memahami ya, memang kita nih hanya hamba kok. Betul. Kita bukan raja, kita bukan imam. Betul. Sering dicemooh juga ya, sering diomongin. Ya. Makanya harus siap mentalnya. Artinya memang harus digumuli dengan sungguh. Jangan karena orang tua misalnya, jangan karena paksaan atau karena memang yang bukan maunya kita begitu ya. Harus tunggu-tunggu digumuli. Dan di situ dengan sendirinya kita akan bisa menikmati. Artinya passionnya kita ketemu nggak di situ. Betul. Jangan cuma pokoknya saya lulus teologi, kemudian saya harus jadi pendeta nih. Padahal passionnya kita nggak jadi pendeta gitu. Betul. Jadi jangan dipaksakan. Betul. Nanti justru kita sendiri sudah tidak berdamai, tidak dengan diri sendiri kita karena bertentangan kan begitu. Betul. Lalu bagaimana kayak kita mau menghadirkan atau membawa damai buat orang lain kalau sendiri di hati kita sendiri berdamai. Betul. Saya sih begitu. Jadi gumuli saja bersama, ikutin prosesnya. Ya kalau memang kalau Tuhan panggil ya tanda petik pasti akan panggil. Dan persiapkanlah. Nggak usah berjalan dengan ingat. Betul. Jadi pendeta tuh nggak gampang, Pak. Diomongin jemaat selalu salah gitu ya kan, Pak. Ya. Kalau soal diomongin jemaat begitu ya. Kalau saya sendiri bukan tipikal orang yang ketika omongan itu masuk di pikiran lah, dalam arti kritik saran silahkan. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa memuaskan orang. Betul. Dan ingat, tugas kita bukan untuk memuaskan orang, tidak. Tugas kita apa? Menjalankan misi Tuhan. Betul. Itu aja. Betul. Kalau orang bisa marah nggak apa-apa, tapi jangan sampai Tuhan yang panggil kita yang marah. Itu aja kalau saya bilang. Oke. Terima kasih banyak Pak Pendeta sudah ngobrol di podcastku. Mungkin besok ini akan diupload seperti itu. Dan ini obrolan menarik ini mungkin bisa didengarkan oleh jemaat juga. Ternyata ada loh gereja yang peduli terhadap ekonomi kreatif jemaat. Ada juga yang concern terhadap lembaga bantuan hukum, misalnya kayak tadi bikin sertifikat tanah seperti itu. Dan mungkin bisa ditiru juga oleh gereja-gereja di kota seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Oke. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan jadi berkat. Tapi pasti di luar sana lebih banyak yang memang punya pengalaman. Artinya setiap konteks gereja tentu punya persoalannya masing-masing dan menyikapinya juga pasti akan berbeda. Jadi tidak bisa dipukul sama, harus punya begini, begitu. Tidak. Saya berpikir nggak bisa. Artinya apa yang saya sampaikan tadi diterapkan di semua gereja juga belum tentu. Artinya pasti setiap gereja punya konteksnya, sehingga kita dituntut untuk berpikir kontekstual, kita dituntut untuk berpikir kreatif dengan yang Tuhan percayakan. Satu talenta pergunakan, jangan dipendam, jangan dikubur. Itu aja pokoknya. Siap. Talenta, 2 talenta, 3 talenta, jangan dikubur. Wow, ini menarik. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Aku akan stop record dulu. Oke.